Iya Pak. izin bertanya ya. Ya, mungkin itu terkait tugas yang rencana dibagi 3 sesi itu. 3 sesi itu terhitung 1 kali pertemuan atau 1 sesi satu pertemuan ya? Oh nggak usah Pak, 1 minggu itu berarti ya 3 pertemuan itu satu kali pertemuan. Ya, terima kasih. Iya. Nah mungkin janjian ya Pak ya, minta tolong nanti janjian mungkin kan kalau berenam itu loh Pak, kadang kan ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu. Dan nanti yang mengatur jadwal mohon Bapak yang bisa atau enggaknya. Nah mungkin gitu dulu Pak, ada yang ditanya dulu Pak. Nah ini materi yang dia terakhir Pak, untuk materi yang berikutnya itu terkait dengan game teori. Kalau di permasalahan luar itu ini banyak sebenarnya kasus game teori, tapi kalau saya jarang ya Pak, kalau beberapa orang yang menuliskan game itu menggunakan pendekatan metode game teori ini atau teori permainan kalau kita jadi kalau teori permainan ini dikatakan bagian dari fungsi rasional behavior terkait dengan kesaling ketergantungan atau interdependensi dari satu pemain. Jadi biasanya kalau metode ini itu terkait dengan arah strategi Pak, gitu. Dimana kalau main metode game teori ini itu contohnya itu kalau kita bermain catur itu, nah kalau bermain catur itu playernya ada dua. Dimana permainan catur itu ada gitu, dimana strategi yang dijalankan antara pemain satu dan pemain yang kedua itu tergantung dengan arah langkah dari pemain yang dilakukan sebelumnya, gitu kan ya. Nah makanya kalau di sini dikatakan game teori itu hampir mirip dengan seperti kita main catur tadi. Jadi model strategi yang nanti kita tentukan itu adalah saling ketergantungan. Jadi saling ketergantungan itu apa ya? Kita nggak bisa menentukan strategi kalau player yang satu, misalnya kalau kita dari player 2 ya, player 2 tidak bisa menentukan strategi kalau player 1 itu belum menentukan langkah gitu. Seperti itu istilahnya. Nah kalau di sini dikatakan ada para pemain di mana mereka punya persamaan kepentingan. Jadi antara dua player, kalau kita main catur kan tujuannya itu antara satu orang dengan satu itu sama, inginnya menang, gitu kan ya Pak. Nah ini juga sama. Kalau di beberapa kasus atau contoh kasus playernya ini itu memiliki tujuan yang sama untuk mencapai dari permainan tadi. Gitu. Nah, kalau di sini juga berbicara bahwa pemain itu memiliki kepentingan yang saling bersinggungan untuk memaksimalkan dari bagian keuntungan dari masing-masing. Jadi mereka punya seperti ya kalau langkah istilahnya jangan sampai strategi yang kita kerjakan kalau kita dari player kedua gitu ya Pak, itu kan terbaca gitu. Nah, jadi harapannya bahwa akhirnya itu harapannya kita bisa memenangkan dari satu permainan. Game teori pengambilan keputusan rasional dari pemain itu membutuhkan antisipasi terhadap respon dan pesaingnya. Ekspektasi terhadap perilaku pesaing itu tidaklah sesuai dengan harapan. Ya, kadang-kadang kan kita mau kalau dengan catur itu sampai misalnya si ratu atau mungkin pemain catur kita itu yang di dalam note tadi itu dimakan dengan pemain yang lain kan gitu kan ya. Tapi
tapi kadang-kadang langkah kita tadi sudah terbaca gitu Pak. Jadi akhirnya bentuk dari suatu macam strategi itu adalah bentuknya adalah ketidakpastian. Jadi bilangnya adalah ketidakpastian menjadikan pertimbangan di dalam permainan ini. Mungkin sebentar, contohnya itu gambarnya seperti ini. Contohnya kita punya pemain 1 dan pemain 2. Kalau di beberapa sini ya, misalnya begini, kalau itu bapak pakai HP gitu ya, HP itu kan kalau kita gunakan bahwa proses HP itu kan mereka adalah proses yang sifatnya cepat berubah, maksudnya itu inovasi dan umur produk itu kan pasti pendek kan. Jadi kita harus bisa menentukan strategi yang kita harus tentukan. Apakah kita itu adalah menjualkan produk baru, atau mungkin bisa jadi kita mengekspansi pada produk yang lain. Maksudnya begini, misalnya ya Pak, sekarang Samsung ini mengeluarkan tipe A, misalnya A berapa, 1 gitu sekarang. Kira-kira kapan dia mau mengeluarkan produk tipe A 101 gitu. Nah, di sini itu kan dia membutuhkan yang namanya pertimbangan gitu. Nah, pertimbangan di sini ini kalau kita membuat gambaran dari suatu pemain gitu ya Pak. Di sini dikatakan bahwa player untuk seluruh strategi itu mungkin bisa jadi dari sisi HP Samsung tadi. Jadi kalau kita bilang pesaingnya itu apa ya, pesaingnya pada bagi sendiri. Cuman di sini kita bilang ada strategi. Nah ini strategi yang pertama, misalnya pemain yang pertama itu kita asumsikan bahwa strategi yang pertama adalah tetap mengeluarkan atau launching pada berusaha tidak mengeluarkan produk baru. Nah ini terkait dengan strategi. Lalu yang pemain kedua ini kita bisa terkait dengan strategi di dalam launching pada produk baru. Nah, di dalam yang namanya pemain-pemain ini mungkin adanya strategi lain. Ini ya, Pak. Itu adalah ini strategi 1 pada pemain 1, strategi 2 pada pemain 1, dan strategi keberapa pada pemain tetap tetap. Gitu. Sedangkan pemain yang kedua ini bisa di sini dikatakan bahwa pemain 2 itu muncul dengan beberapa macam opsi tadi, juga sama, dia juga punya macam strategi yang berbeda. Nah kalau dari kasus Samsung tadi Pak, ini kita bilang bahwa pemain itu kita bisa asumsikan sebagai strategi bertahan, pemain bertahan, maksudnya dengan produk yang sudah ada. Nah, sedangkan pemain yang kedua itu adalah strategi pada pengembangan produk baru. Nah, sedangkan di turunannya, itu mungkin bisa jadi strategi di dalam apa kita mengembangkan produk baru tadi. Kalau yang di sini terkait dengan strategi bertahan, apa yang kita nonton di kamar. Produk baru kita ini harus bisa bertahan itu sampai nonton di kamar, adik. Nah, jadi kalau di gambar ini dikatakan bahwa ini ada pemain dan di sini adalah pemain strategi. Nah, sedangkan di dalam tabel ini Pak, itu adalah keuntungan yang didapatkan saat kita misalnya pemain 1 jalan dengan strategi 1 dan pemain kedua jalan dengan strategi 1, maka di jalannya itu adalah keuntungan yang didapat begitu. Nah, sedangkan kalau yang berikutnya ya begitu, misalnya pemain 2 menjalankan strategi yang kedua dan pemain 1 menjalankan strategi 2 dan pemain 2 menjalankan strategi 2, maka keuntungan yang didapat adalah A2. Di sini dikatakan. Dan memang Pak, gambar tabel kalau kita menyebutnya di sini adalah tabel payoff. Tabel payoff ini itu adalah menggambarkan dari sisi keuntungan pemain pertama. Nah ini di sini dikatakan jika pemain 1 menggunakan strategi
dan pemain 2 menggunakan strategi yang ada di B, maka perolehan untuk pemain 1 itu adalah A, B, C. Pemain 1 kan dikatakan keuntungan yang dioleh pada pemain 1 itu adalah A, B, C. Sedangkan keuntungan yang didapatkan pada pemain 2 itu adalah minus A, B, C. Jadi minus dari A, B, C-nya. Misalnya kalau di sini ada $10 yang didapatkan untuk mendapatkan strategi pertama, di mana pemain 2 itu tidak menjalankan strategi pertama. Nah ini keuntungannya adalah dari sini pemain pertama. Kalau pemain kedua itu artinya adalah berkebalikannya, artinya minus dari A. Nah ini contoh kalau kayak tadi. Kalau beberapa ini kapan hari saya pernah diskusikan, itu kan untuk aplikasi dan teori itu bukan salah benar kita menentukan nilai optimalitas juga. Apakah benar yang paling susah itu adalah membuat dari tabel payoff tadi, menentukan nilai berapakah nilai keuntungan dari player per player, karena bisa jadi kita melepaskan strategi satu dengan strategi lawan kita itu kan susah menghitung nilai tingkat kerugian atau keuntungan dari tim mereka. Ada juga yang modelnya begini. Jadi kalau kita ngomong pemain 1 tadi, itu bisa jadi pemain 1 dan pemain 2 itu artinya bahwa ada kompetisi Pak, kompetisi yang ada di dalam kalau di dalam submission itu kita bilang hubungan terkait dengan horizontal relation. Horizontal itu yang sama. Jadi kalau kita bilang bahwa misalnya kayak di dunia industri begitu ya, misalnya saya pabrik manufaktur pembuat ayam penyakit gitu, maka perusahaan pesaing kita karena sama horizontal relationship itu ya berarti sesama produk dagangan hasil ayam tadi begitu, jadi sama-sama bisa masuk gitu. Tapi kita juga harus melihat pertimbangan dengan strategi yang kita jalankan dengan strategi yang mereka jalankan, itu yang biasanya paling susah. Nah ini di sini dikatakan ada syarat dan ketentuan di dalam yang namanya game theory. Setiap pemain bermain bersifat rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama dan tujuan yang sama. Artinya itu maksudnya begini Pak, antara pemain 1 dengan pemain 2 itu kan sama-sama merebutkan yang namanya keuntungan kan, gitu kan ya Pak. Nah karena dia ini adalah memperebutkan yang namanya keuntungan, itu bukan berarti mereka itu mengalah. Kalau di Bapak tidak dapat SDM, mata kuliah hubungan rantai pasar itu sudah dapat biasanya dengan SDM. Atau dengan siapa ini? Saya nggak tahu. Sudah dapat ya Pak? Mata kuliah rantai pasar namanya. Dikit ya. SCM ya? Iya SDM. Itu dengan siapa Pak? Masih Pak? Ini apa ya? Siap, Buningit dengan yang Pak Dodi Hartanto itu kan? Pak Dodi. Iya Pak Dodi ini. Siap. Itu rantainya. Nah kalau di hubungan rantai ini kan biasanya memang saya aplikasinya banyak di situ, di aplikasi supply chain gitu Pak, rantai pasar. Kalau di hubungan rantai itu kan mungkin saya nggak sampai sejauh mana ya. Kalau di rantai itu kan ada dua ya Pak ya bentuk hubungannya. Makanya kalau ini contoh dengan
Misalnya ini kita, ini kan kita ya Pak ini dengan sesama gitu. Misalnya kalau ini perusahaan manufaktur gitu ya. Nah ini tidak sama-sama manufaktur ini. Nah, hubungan rantai ini tergantung. Aplikasinya menurut saya banyak sekali kira-kira. Kalau kita berbicara rantai ya pasti memang itu begini kan hubungan rantai. Ada supaya manufaktur dan dia pasti retailnya kan gitu ya Pak rantai itu. Pertanyaannya kan kalau di sini kita berbicara ngomongkan benjolan itu biasanya kan arahnya kan ke arah strategi. Nah Bapak hubungan strategi yang mau Bapak jalin itu bagaimana? Apakah hubungan dengan sesama manufaktur atau berkaitan dengan supplier atau retailer begitu. Nah karena ini terkait dengan strategi biasanya ini makanya kita bisa tahu kita harus menentukan dulu Pak player tadi gitu. Jadi kalau di game teori yang paling penting adalah menentukan player. Menentukan player ini dari sisi mana? Kayak tadi kan kita ngomong pemain catur itu kan jelas. Jadi tujuannya gitu. Nah playernya di sini itu kalau standar di game teori itu rata-rata kita pasti 2 ya Pak ya. 2 dulu. Memang tidak lebih dari 2 itu bisa. Cuman rata-rata perkembangannya masih di kategori bagaimana kita melihat 2 pesaing yang ada di dalam hubungan rantai ini. Nah kalau kita misalnya dari sisi manufaktur maka kaitan antara pesaing antara dari sisi manufaktur dan manufakturnya begitu. Nah kalau misalnya kita lihat ini tadi dari sisi permain yang rasional gitu. Nah ini kan manufaktur dan manufaktur punya tujuan di mana produknya itu harus terpenuhi kan begitu kan ya Pak. Produknya ini harus mampu untuk dijual di pasar kan gitu. Nah kategori yang dikatakan di sini adalah rasional Pak. Rasional itu artinya bahwa mereka ini tidak memiliki hubungan sama sekali begitu. Ini ke sini ini adalah tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi artinya mereka ini adalah saling berkompetisi Pak. Begini. Nah, kalau misalnya digambarkan di sini kan dia miring ya. Ya ini tidak boleh memiliki hubungan sama sekali. Nah kadang-kadang di beberapa studi yang ada itu menyebutkan Pak di sini dia itu masih rasional, artinya itu mereka masih punya hubungan. Contoh itu misalnya begini, kalau misalnya manufaktur satu, manufaktur A, itu misalnya kekurangan, mereka akan memiliki yang namanya hubungan, namanya kolaborasi dengan pihak B untuk bisa mendukung pada permintaan A. Nah itu yang kita sebut sebagai rasional. Tapi karena dikatakan di sini bahwa mereka itu tidak memiliki atau bersifat rasional dan pasti mereka punya tujuan yang sama, maka antara manufaktur ini itu adalah tidak memiliki hubungan apapun, baik itu kerjasama, baik itu kolaborasi ataupun hal-hal yang lain seperti itu. Jadi harapannya bahwa A itu adalah untuk mencapai tujuan dari A sendiri dan B merebutkan yang apa yang sudah diinginkan dari A. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pasar, itu kan tarik-tarikan kan ini Pak. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini, dari arah game teori. Mungkin Ibu. Iya Pak. Dan tanya itu manufaktur A dan B itu apakah mengerjakan produk yang sama atau berbeda? Ada kalau produk yang sama atau berbeda, bisa jadi produknya itu adalah sejenis Pak. Sejenis. Contoh misalnya apa ya? Kayak HP tadi ya Pak, sebenarnya HP. Mungkin saya pernah tahu katanya
antara Vivo dan Oppo itu sebenarnya adalah satu anak usaha yang sama. Saya nggak tahu apa benar atau enggak. Maksudnya itu sebenarnya mereknya itu dibuat berbeda. Nah, ya kan? Maksudnya sebenarnya manufakturnya itu sama, tapi dia membuat brand dengan nama yang berbeda. Tujuannya apa? Ini loh, pesaing. Dia itu membuat pesaing di mana pesaingnya untuk dia sendiri gitu loh. Jadi biar apa kalau ada orang lain mungkin kayak apa ya Huawei apa ya atau mungkin yang lainnya lagi, artinya kan mereka sudah merajai begitu. Nah itu yang kadang-kadang kalau di industri itu mereka membuat pesaing itu Pak, pesaing yang mereka sendiri. Dami. Iya, nah makanya ini tadi juga begitu Pak, bentuk layarnya. Saya kadang-kadang tadi ya, kapan hari teman saya kan bikin kemarin paper. Nah itu dia membuat pemainnya itu bukan headboard display. Kalau saya baru nyadar itu, kalau kita lihat dari gambar gameplay ini, pemain 1 dan pemain 2 itu kan seolah-olah kan orang kan ya, orang lain gitu. Tapi mereka saya baru melihat orang. Bisa jadi sekarang kalau di industri merek itu kan pernah bersaing meskipun dia dalam satu rumpun industri yang sama. Jadi strateginya misalnya ini ya, Oppo sama Vivo. Oppo ini mengeluarkan produk baru atau mungkin Oppo itu yang strategi pertama mengeluarkan produk baru. Yang kedua, Oppo itu produk baru. Satu itu apa? Strategi satu mengeluarkan produk baru dengan nilai T atau times ya. Time itu maksudnya waktu sampai berapa. Lalu kalau yang di sini, kalau dari pemain 2 kan juga sama-sama. Nah, nanti kalau saat itu keduanya saling bertabrakan, maka apa yang terjadi? Kan begitu. Nah ini kita melihatnya dari sisi keuntungan. Nah, kalau ya rata-rata ya Pak ya, semua pengambilan datanya ini yang menurut saya itu memang harus benar-benar diisi dengan orang expert begitu. Jadi saat keduanya itu saling berbenturan terkait dengan satu tujuan yang sama, ini memang nggak bisa hanya cuman kita nulis itu enggak, tapi kira-kira pertimbangan. Jadi kalau hasil datanya ya nggak bisa kita ngomong pasti gitu enggak. Berdasarkan pertimbangan yang sebenarnya gitu. Mungkin itu sih Pak, kalau yang dulu waktu awal itu saya berpikir kalau dari saya itu cerita player itu mesti orang gitu kan, pemain 1, pemain 2. Enggak, tapi mungkin bisa jadi pemain itu ya merek yang mungkin dia keluarkan atau mungkin ya di dalam satu manufaktur dalam satu manufaktur itu ternyata dia punya variasi produk yang berbeda dan mempengaruhi hasil payoff-nya itu juga bisa. Misalnya kan begini ya, contoh misalnya kayak apa ya Pak ya, produk yang dia itu bisa saling melengkapi. Kayak Unilever kan. Misalnya begini, dia itu kan jual sampo, ya kan, sama kondisionernya. Kalau Pantene itu kan salah satunya ya Pak ya, misalnya Pantene itu kan dia jual ada sampo dan kondisioner. Nah ini kan kita bisa kaitkan. Kalau playernya itu bukan terkait, playernya satu, tapi pemainnya ini adalah merek. Misalnya ini sampo, nah ini kondisioner. Itu apakah memberikan dampak yang saling signifikan nggak terkait dengan arah yang kita lakukan? Nah, itu kalau kaitannya yang tadi. Mungkin ada yang ditanya dulu terkait dengan gameplay. Tapi sayangnya mereka hanya bisa mengambil 2 Pak, dari sudut pandang 2 poin. Jadi ada player 1 dan player 2, atau kalau seperti ini ada manusia itu ada. Izin Bu. Iya Pak. Maksudnya sudut pandang itu playernya ini ya, hanya 2 player begitu ya, tidak bisa lebih. Kalau lebih itu bisa Pak sebenarnya, cuman agak susah itu ya kalau
saya kalau jujur aja ya Pak ya, kalau saya ahli di dalam metode ini saya nggak terlalu begitu paham. Maksudnya ini kan kalau 2 player ini tabelnya begini kan Pak. Kalau tabel 3 player itu saya belum terpikir kayaknya. Karena kan player ini kan meliputi strategi, ini kan strategi, dan di dalamnya itu keuntungan. Kalau sampai 3 dimensi itu ya ada, cuma saya belum terlalu tahu. Kalau di beberapa film saya juga pernah tahu sih dengan 3 player, tapi rata-rata 2 player di mana strateginya itu banyak Pak, nggak hanya 3, mungkin banyak sekali. Gitu. Itu yang cara dia bisa mengupas. Gitu. Nah ini saya lanjutkan lagi. Cara dan ketentuan dari game teori ini, tabel yang disusun itu menunjukkan keuntungan pemain baris. Ini ya Pak, tadi kan pemain baris, bukan pemain kolomnya. Nah mungkin kalau di beberapa kasus juga ini contoh yang ya memang masih sederhana ya Pak ya untuk di OR kita ini. Ini biasanya penggambaran keuntungan itu dari pemain 1 Pak. Jadi contoh misalnya, kalau saya menjalankan strategi 1 dan pemain 2 itu menjalankan strategi 1, maka saya mendapatkan keuntungan 1/12. Nah, kalau pemain 2-nya itu dapatnya berapa? Minus 1 Pak. Nah, padahal kalau dalam kondisi nyata yang di luar sana, mungkin bisa jadi pemain 2 tidak mendapatkan minus 1, tapi mungkin minus 10 atau minus berapa begitu. Ya kan? Maksudnya artinya kerugiannya mereka itu nggak mungkin sama. Plusnya kita dapatnya 1, minusnya di mereka gitu. Nah ini mungkin masih di asumsi yang di awal Pak. Makanya banyak nanti akhirnya pengembangan yang nanti bukan hanya dia dapatnya 1 begini, enggak. Nah, nanti ada juga yang begini. Beberapa kasus itu yang begini Pak. Ini contoh ya Pak ya, maaf ya Pak ya, ini loncat ini. Nah ini akhirnya banyak beberapa contoh yang mengembangkan seperti game teori ini. Misalnya begini, ini kasusnya namanya Prisoner Dilemma Pak. Ada 2 orang diinterogasi dan sebelum diinterogasi kedua tersangka ini diberitahu. Jadi ada 2 orang yang sebagai penjahat begitulah Pak itu kan. Nah, diinterogasi lalu dibilangin kan, jika salah satu itu mengaku dan yang lainnya ini tidak mengaku, jadi ada 2 penjahat itu kan ya Pak ya. Nanti hukuman yang terjadi, hukuman antara 2 penjahat ini itu saling berkaitan. Nah di sini katakan kalau 1 orangnya itu mengaku, tapi yang orang keduanya itu tidak mengaku Pak. Di sini dikatakan, maka yang mengaku akan bebas. Nah ini kan contoh kan, ini sama seperti game teori tidak. Yang tidak mengaku mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Nah, lalu ada lagi, jika dua-duanya ini tidak mengaku, maka keduanya akan dipenjara. Jadi kalau sama-sama pas orang pertama ngomong gak ngaku, yang kedua juga tidak mengaku, nah ini hukumannya kedua-duanya adalah 1 tahun. Nah kalau misalnya jika 2 tersangka itu sama-sama mengaku, nah ini dipenjara sebanyak 5 tahun. Nah ini nanti kita disuruh bikin tabelnya begini. Ini kan seperti tabel kita kan, di mana sebelah kiri ini adalah player 1, tahanan A, yang bagian atas ini adalah player yang kedua. Nah tadi kan pilihannya kan setiap 1 orang punya 2 pilihan. Nah ini kan seperti strategi kan, yang A itu dia mengaku tadi kan ya Pak ya, mengaku, dan yang B itu mengaku, maka hukuman A dan B ini sama-sama 5 tahun penjara. Nah gitu. Nah kalau yang tahanan A itu mengaku dan yang B itu tutup mulut, maka yang mengaku itu bebas gitu. Ini kan sama kayak ini, yang mengaku bebas, yang tutup mulut malah dapat 20 tahun penjara kan gitu.
Nah, kalau yang tahanan A itu sama-sama tutup mulut dua-duanya, ini kita bilang bahwa kedua-duanya adalah dihukum 1 tahun penjara. Nah, tadi kan ada asumsi kan, bahwa tahanan A dan B itu asumsinya adalah mereka tidak sama-sama saling berkolaborasi, Pak. Kalau saling kolaborasi, pilihannya yang paling enak yang mana, Pak? Yang ngaku, yang tutup mulut. Iya, yang tutup mulut semuanya kan ya, Pak ya. Nah, ini kalau sama-sama kolaborasi, nah, sayangnya kan kita tidak bisa, kan kita tidak kolaborasi. Pasti tahanan A inginnya adalah tidak mau sama sekali, tidak mau dihukum kan Pak. Mau dihukum. Nah, yang B sama, dia juga sama-sama nggak mau dihukum. Jadi kalau dari sisi rasionalnya Pak, dari sisi rasionalnya pasti yang A itu memilih 0 tahun penjara kan. Nah, yang B juga inginnya adalah 0 tahun penjara. Gitu. Tapi kalau kita bisa saling berkolaborasi, ini aja enak-enakan, ya kan? Soalnya gini, kalau ini di penjara pasti yang satu ini kasihan kan? Ceritanya lebih panjang gitu loh Pak. Coba Bapak ya. Nah, ini kan ceritanya panjang kan? Kalau A mengaku, nah terus habis itu dia nggak mengaku, nah kan ceritanya dia yang jujur. Padahal kan kita dari player A, ya kan saya maunya dari A. Mau nggak mau, si tahanan itu inginnya kan tidak mau terlibat sama sekali kan ya Pak. Nah gitu. Tapi kalau kita sama-sama enak-enakan, misalnya kayak tadi saling berkolaborasi, paling tidak itu adalah membuat hasil keputusan yang tidak bagus juga di A dan tidak bagus di B, tapi hukumannya tidak terlalu berat. Kan gitu ya. Nah ini model begitu, jadi kayak kasus seperti ini itu adalah salah satu contoh juga di dalam model game teori Pak. Jadi bukan hanya tadi jadi apa ya terkait dengan power game dan lain-lain itu tidak, tapi kita bisa melihat dulu, menentukan dulu siapa player kita, apa kira-kira strategi yang harus ada gitu, strategi. Ada yang ditanya dulu Pak dari kasus ini. Yang lainnya. Nah ini contoh kalau yang saya bilang bahwa tabel layoutnya itu tidak mungkin sama. Kalau Bapak lihat di sini, tadi kan dikatakan ya, tabel yang ada di dalam layout itu adalah keuntungan yang didapatkan dari sisi baris, bukan dari sisi kolom. Seharusnya tabelnya itu adalah mengikuti pada tabel tahanan A. Jadi kalau di sini dikatakan mengaku ya Mas, seharusnya kan di sini 5 ya. Lalu tahanan yang di A tutup mulut berarti 0. Nah kalau yang di B kan tidak minus 0 kan. Tapi dia adalah minus 20 karena dia ditahan sebelum 20 tahun. Begitu. Nah ini yang artinya tabel layout tadi ini baru ada pengembangan bahwa bentuk tabel layout itu akhirnya bukan hanya terkait dengan tabel keuntungan dari sisi baris, tapi kita juga bisa melihat keuntungan dari sisi baris dan yang ada di kolomnya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini Pak. Nah ini saya lanjutkan lagi ya Pak, yang tadi sudah dikatakan. Jadi kalau yang digambarkan di tabel ini itu adalah tabel dari pemain baris, pemain satu. Nah karena ini adalah bentuk tabel yang dibuat, maka ini yang nanti kita gunakan sebagai pedomannya. Oke. Nah ini kita lanjutkan lagi. Nah di sini dikatakan strategi for dominasi. Jadi kalau untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan bentuk yang namanya
strategi terdominasi di mana kita bisa melihat strategi yang paling baik dipertahankan dan strategi yang selalu lebih jelek itu dieliminasi. Jadi kalau kita menggunakan control strategi terdominasi, maka kita melihat dulu ini kan ya, pemain satu, kalau kita lihat dari pemain satu tidak akan memilih strategi nomor berapa Pak? Kan pemain satu itu kan baru 1, 2, dan 3 kan ya. Nah, kalau Bapak lihat kerugian yang didapatkan itu yang paling gak mungkin lah dipilih di pemain satu itu yang mana? Kira-kira strategi 1, 2, atau 3? 3 Bu. Nah 3. Kenapa kok 3? Karena di sini dikatakan karena strategi 3 itu kalau kita memilih strategi 3, pemain satunya itu dapat minus 1 Pak. Minus kan, hampir minus. Jadi strategi 3 itu hampir dia tidak memilih apapun. Kalau coba ini, kalau ini kan nggak ada minus kan gitu ya. Maka strategi 3 tidak dipilih sama sekali. Ya, maka di sini bisa kita blok. Nah, kalau strategi 3 sudah tidak kita pilih, maka kita melihat pemain kedua. Kalau pemain kedua pasti dia tidak memilih berapa Pak? Kebalikannya ya Pak, yang plus itu jadi minus untuk strategi yang pemain kedua. Maka pemain kedua itu tidak akan memilih strategi berapa. Jadi kan ada 1, 2, 3. Ya betul Pak, karena kalau dari strategi 3 ya, itu kan ada 4 dan 5, tapi 4 dan 5 itu bukan keuntungan dari pemain 2 Pak. Jadi ini minus 4 dan minus 5. Nah ini, jadi ini akan diblok gini. Nah, jadi pemain 3 tidak akan memilih strategi nomor 3, pemain 2 tidak memilih strategi 3. Nah, kita lagi kayak komentar gitu ya. Sekarang tadi balik lagi pemain 1 kan. Nah, pemain 1 tidak akan memilih strategi berapa? Kan tinggal 1 dan 2. Tidak akan memilih strategi 2 ya Pak ya, karena kan dari sisi keuntungan ini ada 2, ini 0, mending 2, berarti strategi 2 yang dibuat. Nah, strategi yang kedua, strategi pemain kedua itu tidak akan memilih strategi kedua karena ini kan jadi minus 2. Nah, maka nantinya yang paling bagus, yang paling dipilih itu adalah strategi 1 menjalankan pemain 1 dan pemain 2 menjalankan pemain 1. Di mana nilai solusinya itu adalah bernilai 1. Ini contoh kalau kita menggunakan jadi setiap langkahnya Bapak tulis 1, 2, 3 gitu. Kita bikin tabel garis strat seperti ini. Ini ada yang ditanya di sini. Jadi bentuk macam strategi kayak kemarin strategi ini dan jumlah keuntungan itu memang nggak bisa kita langsung hafal. Kita bisa mengalami biasanya kalau misalnya itu bikin tabel kayak playoff-nya ini kalau bisa nyatanya ya seperti itu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan gini dari yang tabel strategi yang terdominasi. Nah, kalau yang itu cuma dilema mungkin seperti yang tadi dikatakan ya. Jadi kalau jika pemain atau tersangka 1, jadi tergantung. Kalau misalkan apapun tindakan yang diambil oleh tersangka 2 bagi tersangka 1 akan selalu lebih menguntungkan untuk mengaku seperti yang saya bilang. Karena ininya adalah karena kita ingin melihat dari sisi minimize. Kalau tahanan kan meminimasi kan ya, meminimasi dari seluruh kerugian yang terjadi. Kalau kerugian yang terjadi ya ini adalah 0 gitu, sama-sama 0. Ini adalah sama-sama ingin tidak ditahan atau 0 tahun kurungan gitu. Nah, tapi karena kita tidak ada sama sekali hubungan komunikasi, nggak sama-sama mengaku pasti akan nilainya jelek 5 tahun dan 5 tahun. Jadi kalau kita sama-sama mengaku Pak, kita dari
Tapi kan tahanan A mengaku ya. Nah, kalau ini sama-sama mengaku pasti dia akan melindungi. Kalau kita pakai strategi terdominasi, ya, pasti tutup mulut ini tidak akan dilakukan. Kalau tadi layer 1 kan jalan dulu. Nah itu jadi strategi satu. Tahanan 2, ya, coret ya. Lalu kalau dari tahanan B, pilih yang mana? Kalau di B, nggak mungkin dia mengaku kan. Kalau dia tutup mulut di sini ya. Nah, sekarang pilihannya mana? Yang mengaku atau tutup mulut? Tahanan B. Kalau strategi ini ditutup, gimana Pak? Kan ini kita ngeliat dari B ya Pak ya. Di sini. Kalau A itu dia tidak mau, kalau A itu yang paling jelek dari semua ini kan 20 tahun ya. Ya kan ya Pak? Nah, dicoret. Kalau yang B dari 5 dari 10 pilihnya yang mana? Ya nggak mau yang 20 kan, dicoret. Berarti paling tidak kalau kita menggunakan strategi terdominasi, sama-sama mengaku, yang A itu mengaku dan yang B adalah mengaku. Begitu. Kalau kita menggunakan strategi terdominasi. Nah akhirnya kita bisa melihat bahwa ini hasilnya. Strategi untuk tersangka 1 dan kedua itu adalah sama-sama mengaku. Nah ini kalau hasil tadi yang terjadi, itu adalah 5 tahun kurang, dan B adalah 5 tahun kurungan juga. Nah kalau di karena dia itu nggak bisa sama-sama berkomunikasi begitu kan ya Pak, maka ya ini yang strategi yang dia bisa lakukan. Tapi kalau dengan kita bisa melakukan komunikasi, tidaknya ini minimalisir dari biaya yang kita atau tahanannya itu bisa jadi kita bisa Nah, ini kalau tadi hasil yang ya terkait dengan itu kalau kita hitung tadi kan kita bisa membuat dari sisi sama-sama atau win-win solution ya. Nah, win-win solution ini kita bisa menyebut sebagai nas equilibrium. Jadi kalau di sini didapatkan tidak ada satu pemain pun yang memiliki insentif untuk mengubah strategi terhadap pilihan dari pemainnya. Apabila keduanya mengaku, maka titik keseimbangan akan tercapai. Maksudnya dalam video yang tadi, mas Edwin di pas kalau kita menunjuk. Apabila keduanya tidak mengaku, maka tidak dapat kalau keduanya tidak mengaku, maka tidak dapat diinterpretasikan karena misalnya akan selalu melawan atau jadi kalau dikatakan di sini nas equilibrium itu adalah titik keseimbangan
pencapaian dari tujuan dari titik player 1 dan pemain kedua itu adalah dikatakan sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang besar, Pak. Begitu. Jadi yang dikatakan dengan titik keseimbangan ya seperti metode terdominasi tadi. Inginnya pemain A itu adalah kalau dari Zona Dilema adalah minimasi dari jumlah tahanannya ini minimal kan, 0 ya kan. Nah yang jadi juga sama-sama minimal begitu. Nah itu kita menyebutnya jalan equilibrium atau titik dimana titik keseimbangan atau titik optimal kalau di Gendori. Nah sedangkan kalau di titik yang ini atau titik dengan kolaborasi itu belum mencapai titik keseimbangan, karena kalau kita lihat di sini ya kan ya Pak, tahanan 1 itu dia tidak bisa mencapai nilai yang terendah dari titik yang dia inginkan. Karena kan tujuan minimasi dari tahanan ini adalah minimum dari jumlah tahanan ya kan ya. Jadi nilainya adalah 0. Nah makanya kalau ini yang kalau dikatakan tadi titiknya itu adalah ininya ke arah yang nilai mungkin ada yang ditanyakan Pak itu tadi metode terdominasi caranya ya Pak ya, cara dari kita untuk mendapatkan strategi penting mana yang terpilih itu dengan menggunakan strategi terdominasi. Nah ini ada juga yang kedua itu menggunakan strategi maksimum dan minimal. Jadi sama kasusnya itu kita harus punya dulu berapa gitu. Nah ini kalau metode yang metode cara penyelesaian dari game teori yang kedua itu dengan cara metode maksimum dan minimal. Nah ini pemain 1 dengan metode maksimum itu adalah mencari setiap strategi seluruh keburukannya. Ini contohnya secara langsung aja ya. Jadi kalau contoh solusinya itu begini, pemain 1 kan kalau pemain 1 ya Pak ya, kita kan inginnya mencapai nilai minimum, maka kita harus mencari nilai minimum mana dari pemain 1. Kan kita kalau minimum itu kan kerugian ya Pak ya, makanya kita mencari pemain 1 itu yang dari nilai minimum di kerugiannya. Kerugian dari strategi 1 itu 1, strategi 2 0, strategi 3 minus 1 ya kan, itu kalau dari pemain 1. Nah sedangkan dari pemain kedua itu kan kerugiannya kita melihat dari sisi maksimasi kan. Nah makanya kita lihat nilai maksimum dari titik yang ada di setiap strategi ini berapa. Strategi 1 nilai maksimumnya adalah 1, strategi 2 itu 2, strategi 3 itu adalah 5 ya Pak ya. Lalu dikatakan kita kan sudah menemukan nilai minimum dan nilai maksimumnya di setiap playernya tadi. Nah lalu kita pilih nilai minimum dari maksimum seluruhnya. Nah, ini kan tadi sudah minimum, maksimum seluruhnya ini mana? Ini adalah pemain 1 di strategi 1 ini Pak. Nah kalau pemain 2 minimumnya adalah di 1. Nah ini kebetulan titiknya adalah seimbang di sini. Maka kalau disebutkan tadi pemain 1 itu mendapatkan strategi 1 dan pemain 2 itu menggunakan strategi 1 yang sama juga, di mana nilai permainannya itu adalah 1. Gitu. Ini kalau kita menggunakan metode maksimin dan minimax. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, hasilnya ini kebetulan sama Pak dengan yang metode terdominasi dicoret-coret tadi. Karena kalau dicoret kan kita harus ini ke 1 dulu, kedua dulu, ini langkahnya
kemana dulu ya, dari pemain 1, oh pemain 2, terus pemain 1, pemain 2 itu tambah lanjutan. Jadi kalau yang ini itu kita tinggal melihat aja nilai minimum dari nilai maksimum dari nilai minimumnya. Ini kan kita ngomong maksimum dari nilai minimumnya, atau kita melihat ini dan ya minimum dari nilai maksimumnya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari sini. Seperti itu Pak. Nah, memang kalau nanti di beberapa kasus itu memang nanti kita ada kasus itu menggunakan metode strategi murni atau mungkin menggunakan strategi campuran. Tapi nanti yang kita masukkan itu kita masuk pakai menggunakan strategi murni, tapi cuma sederhana aja sih Pak, terdominasi maksimum hanya seperti itu. Kalau menggunakan strategi campuran ini mungkin adalah pengembangan dari yang sebelumnya. Tapi kalau pengembangan ini saya rasa tidak usah ya Mas, banyak sekali pengembangan dari metode. Awal langkahnya itu ya dari programming. Jadi kalau game teori ini ya memang dari di awal seperti itu. Nah ini kan contoh yang tadi sama kita ya, strategi murni ya. Nah ini contoh Pak, kalau murni ini kan sama ya, solusi optimalnya di titik yang sama. Tapi kalau nanti ada yang namanya strategi campuran, itu hasilnya nggak di satu titik Pak. Ini contohnya, misalnya gini, pemain 1 kan, ini soalnya beda ya Pak ya, dengan yang sebelumnya ini ya. Ini kan ada 1, 2, 4. Nah, kalau yang campuran itu 0, minus 2, dan 2. Ini kalau pemain 1, Ini tangga itu ada berapa? minus 2, minus 3, minus 4 ya kan? Nah nilai maksimumnya mana? Nih merah. Lalu pemain 2 maksimum dulu, maksimum 5, 4, dan 2. 5, 4, 2 ya Pak. Nah lalu dicari nilai yang minimumnya. Ini 2 ya kan? Nah lalu kita lihat solusinya kan, karena maksimum kan minus 2. Di sini kita bisa tahu pemain 1 itu kan pakai strategi 1 kan. Tapi kalau di sini pemain 2 menggunakan strategi 3. Jadi titiknya itu dia tidak di titik yang sama. Kan titiknya ada 2 Pak. Simpulannya begini. Pemain 1 strategi berapa Pak? Ini kan? Strategi 1 dong Pak ya. Nah, kalau pemain 2 3 Pak ya. Nah kalau kita lihat keuntungannya, keuntungannya nggak bisa sama ya kan. Kalau pemain 2 pemain 1 keuntungannya minus 2 ya kan, untungnya itu minus 2 Pak. Nah tapi kalau kita pakai strategi 3 ini untungnya berapa? 2. Strategi 3 pemain 2 untungnya berapa? Untungnya ini soalnya dapat 2 ya. Untung pemain 1 itu dapatnya minus 2. Yang pemain 2 dapatnya berapa Pak? 2 ya. Kan plus minus toh? Tapi enggak Pak maksudnya? Ya. Di pemain 1 Ibu, kenapa minus 2 Ibu? Ini Pak. Kalau untung di 2 bisa Ibu? Maksudnya? Ada minus 2 dan 2.
Nah, ini hasilnya tadi kan dia bilang, kan ini cara menggunakan strategi maksimum, ya kan? Itu mencari nilai minimum dari maksimumnya. Minimum dari strategi tadi berapa? Minus 2. Minus 2. Yang nomor 2 minus 3, ya kan? Ya. Paling kecil berapa? Minus 4. 4. Ini kita melihat per strategi ya Pak, dari pemain 1. Kalau gambar ini, tabel ini, itu kan tabel sesungguhnya. Tabel sesungguhnya itu maksudnya ini keuntungan dari ini pemain 1 kan. Nah, kalau pemain 2, ini kan kita melihat maksimum. Kenapa kok maksimum? Ya kan? Kan kita melihat kerugian dan maksimum minimal itu kan melihat dari sisi kerugian Pak. Nah, ini kan ruginya pemain 1. Nah, yang maksimum, kenapa kok pemain 2 itu maksimum? Karena ini ruginya untuk pemain kedua. Kalau gitu, ruginya itu kalau pemain 2 itu ada 5, kalau kita pakai strategi 1. Pemain 2 itu rugi juga ada, ini yang paling besar ya Pak, minusnya 4. Ini kan minus 4 kita bilang. 5 itu ruginya itu bukan 5. Rugi min 5 gitu loh maksudnya. Pak Jafar bingung gimana nya? Yang barusan dijelaskan, kalau pemain 1 itu mencari maksimum dari minimumnya itu. Ini pemain 1 ini. Ya. Nah, kalau begini Pak, ini kan ini tabelnya ini kan tidak ada ya Pak ya. Maksud saya gini, kalau ini kan biasanya kan tidak ada di soal. Ya memang kalau di TA itu susahnya menentukan strategi dan menentukan nilai titik 0, minus 2 ini dapat dari mana begitu Pak, biasanya kalau di TA susahnya menentukan. Nah, selain itu, setelah langkah berikutnya, setelah kita menentukan titik-titik ini, kita akan menyelesaikan itu sebenarnya. Lalu pemain 1 ini langkah pakai strategi apa, kan begitu kan ya, yang paling bagus kan begitu ya Pak Jafar ya. Nah, untuk menentukan langkah strateginya itu ada 2 cara Pak. Tapi yang saya bilang, kita bisa pakai metode terdominasi, itu dicoret tadi, pakai coret. Pemain 1 coret, pemain 2 coret gitu. Itu kita bisa pakai begitu. Atau kita menggunakan metode ini, maksimum atau minimax tadi. Nah, metodenya bagaimana? Itu adalah kita melihat dari sisi kerugian, seluruh kerugian dari sisi pemainnya Pak. Contoh misalnya pemain 1 kalau saya pakai strategi 1 itu ruginya yang paling besar yang mana? Rugi ya Pak. Bisa rugi minus 2 Pak. Ya, minus 2. Yang nomor yang ini strategi 2 Minus 3. minus 3. Yang ketiga kan minus 4 ya Pak. Nah, setelah itu kita memilih kerugian yang paling kecil. Nah, berarti kan begini. Ya. Nah, paling tidak dia itu nanti pemain 1 adalah memilih strategi 1 ini. Di mana titiknya ya di ini. Di titiknya itu maksudnya begini. Pemain 1 memilih strategi 1 dan bisa jadi pemain 2 memilih strategi 2 Pak. Ini kan min 2 kan? Nah, ini yang paling optimal titiknya. Nah, tapi masalahnya saat kita melihat dari sisi pemain 2 ini, pemain 2 itu kalau kita melihat dari sisi maksimumnya, kan maksimum kerugiannya ya, ini ada 5, 4, dan 2. Nah, kita pilih yang paling kecil, minimasi ini. Loh, kok nggak sama titiknya di sini? Padahal pemain 1 itu saya milih di pemain 2 itu menjalankan di strategi sini. Nah, kok dia di sini Pak? Nah, itu yang maksudnya. Bisa jadi nanti kondisinya itu tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Gitu. Jadi ada kayak seperti opsional gitu ya. Jadi strategi campuran itu bahwa strateginya belum tentu nanti mengarah pada satu titik yang sama. Seperti yang tadi, titiknya sama. Dia akan ke titik yang sama. Apa artinya? Pemain 1 memilih pada strategi 1 yang bisa kita setkan, dan pemain 2 memilih strategi 1 pada yang sesuai. Ini kan titiknya sama Pak, pas kan potongannya. Ya kan? Nah,
di sini kalau strategi campuran itu kondisinya tidak akan pas di kondisi yang sama kok. Jadi seperti model ada peluang begitu loh Pak. Kalau kita berbicara peluang bisa jadi kalau di sini dikatakan pemain satu menggunakan strategi satu ini dan pemain dua menggunakan strategi berapa? Strategi kedua. Nah, kalau kita bicara keuntungan, nah keuntungannya berarti bagaimana? Keuntungan untuk player 1 minus 2 ini, dan keuntungan untuk player 2 itu positif. Ini kalau ada dua kondisi tadi, atau ini ya, pemain 2 memilih strategi berapa tadi Pak? 3 dan pemain satu memilih strategi berapa? 1, tetap sama 1 begitu. Nah keuntungannya bagaimana? Untung dari P1 itu adalah 2, nah P1 malah untung, sedangkan pemain player 2 untungnya itu adalah minus 2. Nah ini Pak, jadi artinya kalau di mix strategi ini itu dia tidak akan mampu di dalam potongan yang sama seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini kebetulan yang di salah satu saya ini tadi itu ya Pak. Awan saya tadi kemarin itu kan bilang jam 9:30 gitu. Katanya ada apa Pak? Wisuda ya Pak? Apa Pak? Tadi wisuda apa ya? Hari wisuda aja. Oh iya, Bapak tidak tahu kalau wisuda. Ya, semuanya terlibat ya. Oh iya Pak. Ini ada 2 berarti Bapak bukan? Apa ya? Ini berarti wisuda untuk angkatan 40 gitu ya Pak? Ya, 40. Nah nanti kasusnya Bapak itu gitu juga. Maksudnya itu sudah selesai dari dulu dan gitu atau enggak? Yang nanti waktu prosesi Bapak ya maksud saya. Karena langsung Bu, jadi habis yudisium insya Allah langsung wisuda karena waktunya tepat enggak. Oh gitu. Oh berarti akhirnya 40 aja ya Pak ya? Nanti 41, 42? Biasanya bulan Juli kemarin kan Bu, sementara dari Dikti Oh gitu. Terus ini kan wisuda untuk bulan Januari Bapak, siapa ini? betul. Berarti Bapak itu nanti yang selanjutnya ini berarti masih satu sama lagi toh? Itu 2022 Desember yudisium insya Allah. Yudisiumnya kan, tapi tidak maksudnya wisuda. Januari 2023. Januari ya. Januari 2023. Iya. Bentar lagi liburannya selesai Bu. Liburan apa? Ini kan liburan Bu. Oh kuliah. Oh ya. Oh gitu. Kuliah lagi Pak. Bisa. Katanya omongnya dilanjut lagi. Jadi kan ikut Kapten William rencana mau keluar negeri loh semuanya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Min. Itu bisa ya Pak? Total saya sih ada. Bisa Ibu asal diizinkan. Oh, asal diizinkan. Kemana Pak rencananya? Belum ada rencana, penempatan aja belum aja. Kalau istrinya ini kayaknya enak ke Thailand itu Pak, kalian bisa belanja. Kalau saya dulu yang waktu kuliah di sana itu kan ada kalau ada acara 17 atau apa kan di KBR ini kan ramai gitu kan, misalnya bapak-bapak yang angkatannya itu apa maksudnya kan ikut kegiatan di KBR ini. Nah itu rata-rata enak kalau di sini. Pulang itu kan murah Pak ya. Dulu kalau direct flight itu murah kalau saya hampir nggak sampai 300.000, 400.000 Pak bisa pulang dari sini. Nggak balik pulang. Terus sekalian jualan gitu. Maksudnya kalau pulang itu kan ongkos
ongkos pesawat kita bisa kita isi sama jalan-jalannya gitu. Paling tidak sih kalau dulu saya sih Pak, kuliahnya begitu biar bisa sering cepet main gitu itu biar suka kalau kuliahnya lebih sering jalan-jalan. Kayak Kapten Jafar tuh ke India. Oh gitu. Oh ya, apa? Gimana sih kita banget India tuh? Saya nggak tahu ya Pak ya. Kalau Pak Akin ya Pak ya. Katanya waktu teman saya kan juga yang itu internasional itu. Itu malah juga mereka di dalam negeri. Maksudnya itu untuk dapat LOA itu ya mohon maaf ya Pak ya. Kan mereka populasinya juga terbatas kan ya. Lalu apa namanya universitas itu juga sekolah itu juga nggak terlalu banyak. Maksudnya itu persaingannya gitu Pak, kayak ya mudah gitu loh Pak. Maksudnya itu ya nggak tahu, nggak mudahnya itu gara-gara apa orangnya itu harus benar-benar gimana gitu. Itu sih. Jadi kadang-kadang makanya banyak orang yang di India itu mending cari yang di luar itu lebih mudah. Kenapa nggak di Cina Bang? Kalau dulu saya rencana dulu waktu saya semangat kesini. Kapten Wahyu Bu, kursus bahasa Cina itu. Sama Kapten Bayu ke Rusia kan aja rencananya gitu. Rusia. Oh Rusia. Dulu tuh ada Pak Arif Pak. Bapak tahu yang Pak Arif itu kayak berapa ya? 38 itu kan Arif pribadi atau Pak Arifnya kok? yang angkatannya Pak Hadi gitu. Pak Hadi ini yang angkatan laut ya Pak Hadi Wahyono. yang gendut itu loh Pak orangnya. Yang angkatannya itu isinya 10 atau berapa orang itu Pak, sedikit kok pokoknya angkatannya bapaknya itu nggak sampai bapak ini nggak sedikit kok Pak, saya maksudnya kok kayak pelajaran semacam juga kok Pak, sedikit gitu. Itu kan harusnya bahasa Prancis kan ya Pak mereka. Nah itu sebelum dulu juga dulu kan ya saya itu ini dia punya daftar yang Prancis itu Pak. Sebetulnya kalau mereka itu minta yang sertifikasi sampai D2 karena ada A1, A2, D1, D2. Kalau bahasa Prancis anaknya itu sertifikasinya itu ini Pak sampai umur hidup ya Pak. Kalau Inggris kan ada batasnya kan ya. Wah enaknya gitu. Nanti saya belum sampai ya, kalau kuliah itu enak kalau ada bapaknya ini. Kalau nggak salah dulu kan dinas di situ ya kalau nggak salah. Di Prancis saya nggak tahu berlayar atau bagaimana gitu. Itu benar kan juga ada kayaknya bahasa gimana ya nggak apa-apa Pak Jafar ya nggak pakai saya ini di India Pak itu keren ya Pak nggak usah di Indonesia Pak anak-anak Tidak SDM. enak loh Pak kalau kuliah di luar ini kalian bisa jalan-jalan ya anaknya istrinya diajak semuanya kan liburan itu ya gitu. Cuman sama ya kalau S2 masih ada kuliah Pak. Tapi kalau ada COVID gini enak loh Pak. Ini online. Kita jalan-jalan di mana. Misalnya gitu. Kalau di STTL Bapak harus menghadap terus loh Pak. Apel loh Pak. Nanti tenang apel nanti susah loh Pak. Ya Pak William ya. Yang suka apel ini sama Pak Rey tau Pak? Apel Pak Aji Bu. Oh Pak Aji. Oh yang selalu datang itu. Aku itu ada yang ini. Kan gitu nggak ada Pak gitu. Nggak apel. Nah nggak usah apel. Enaknya gitu Pak. Untuk bisa berlanjut ini.
Amin. Iya Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak ini Pak. Kalau S2 itu kalau Bapak ya satu integrasi linear sama, pasti materinya nggak bisa beda Pak. Serius sama. Ya mungkin ya Pak, di negara manapun ya sama Pak, materi begini. Pokoknya sama. Nanti kalau Bapak tinggal, ini kalau Bapak linear ya, saya kan jurusannya sama, di tempat kami kan sama teknik industri gitu kan. Sama kalau kelihatan kita kok beda haluan gitu ya Pak, kan nggak bisa nanti Bapak pikir-pikir lagi begitu. Mending yang satu ini ya. Ini sama Pak, operation research gitu kan. Itu Pak. Jadi karena paling ya contoh soalnya itu kadang-kadang dia itu biasanya lebih lambat lah. Artinya itu ya kalau ini cuma 3 ya besoknya tambah lebih banyak variabelnya begitu. Biasanya sih lebih dalam, biasanya lebih banyak. Itu Pak mungkin. Nah ini kan tadi yang bilang ya Pak ya, table game ini untuk dimana para pemain itu akhirnya tidak menggunakan strategi yang sama dan mendapatkan keuntungan yang sama. Ini kalau dikatakan table game itu. Jadi permainan dengan strategi campuran, di mana nilai maksimum itu tidak sama dengan nilai maksimum mainnya. Tidak ada saddle point dan permainan tidak stabil yang tadi disebutkan. Jadi kalau di beberapa strategi campuran, akhirnya dia mengeluarkan beberapa rumusan, membuat model-model strategi di sini Pak, membuat model PF-nya, membuat nilai maksimum minimumnya, membuat sisi tujuan di mana nilai poinnya mendapatkan itu kita harus membangun gitu, karena hasil outputnya tidak dengan menggunakan tidak pure strategi gitu, tapi outputnya adalah 2 output hasil strategi di mana player 1 dan player 2 mendapatkan 2 strategi yang berbeda gitu. Mungkin seperti seperti itu mungkin begitu Pak, saya sampai di strategi yang murni aja. Jadi untuk tiganya ya sampai strategi yang murni aja. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya. Oh iya Pak, nanti untuk yang keandalan, kalau besok pagi aja gimana Pak? Kalau keandalan itu kita berapa Pak? 2 bulan? 3.